Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kisah salah satu anggota Wali Songo yang sangat istimewa, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan cara yang sangat unik, yaitu melalui seni dan budaya. Mari kita simak kisahnya. Sebelum menjadi wali, Sunan Kalijaga memiliki masa lalu yang mengejutkan. Dulu, beliau pernah merampok orang kaya. Namun, hasil rampokannya itu tidak dimakan sendiri, melainkan dibagikan kepada rakyat miskin yang menderita. Karena aksinya ini, beliau dijuluki Berandal Lokajaya. Suatu hari, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Saat Sunan Kalijaga ingin merampas tongkat emas Sunan Bonang, beliau justru mendapat nasihat yang menyentuh hati. Sunan Bonang berkata, Allah tidak menerima amal buruk, meskipun tujuannya baik. Mendengar itu, Sunan Kalijaga sadar dan bertaubat. Beliau kemudian berguru kepada Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati, lalu mulai berdakwah di daerah Pamanukan dan Indramayu. Teman-teman, Sunan Kalijaga sangat cerdas. Beliau tidak langsung mengubah adat masyarakat, tapi memasukinya pelan-pelan. Salah satu media dakwah andalannya adalah wayang. Beliau dikenal sebagai dalang hebat dengan julukan Ki Dalang Kumendung. Bentuk wayang diubah menjadi lebih artistik seperti karikatur agar sesuai syariat Islam. Cerita wayang yang dulu bernafaskan Hindu diisi dengan ajaran Islam, contohnya lakon Dewa Ruci dan layang Kalimasada. Tiket nontonnya gratis, syaratnya cukup membaca 2 kalimat syahadat. Beliau juga menciptakan tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang jenaka dan penuh nasihat. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu-lagu atau tembang yang masih sering kita nyanyikan sampai sekarang, seperti Gundul-Gundul Pacul, Lir Ilir, dan Kidung Rumekso Ing Wengi. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi berisi doa dan ajaran agama. Di bidang seni rupa, beliau mengembangkan seni ukir. Karena dalam Islam tidak boleh menggambar makhluk hidup secara utuh, beliau membuat motif dedaunan yang indah. Ukiran ini bisa kita lihat pada alat gamelan dan rumah adat di Kudus. Kehebatan Sunan Kalijaga lainnya adalah di bidang arsitektur. Teman-teman tahu Masjid Agung Demak? Salah satu tiang utamanya yang disebut Soko Tatal adalah karya beliau. Tiang ini unik karena terbuat dari potongan-potongan kayu kecil atau tatal yang disatukan menjadi tiang yang sangat kokoh berdiameter 70 cm. Dalam berpakaian, Sunan Kalijaga juga berbeda. Beliau tidak memakai jubah kearab-araban, tapi memakai pakaian adat Jawa supaya masyarakat tidak merasa asing dan takut. Gaya pakaian inilah yang menjadi cikal bakal baju koko atau baju takwa yang sering kita pakai sekarang. Sunan Kalijaga sering berdakwah sambil berkeliling atau mengembara, sehingga beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ajaran utama beliau adalah hidup sederhana, prihatin, dan tidak berlebihan meskipun kita mampu. Ada 5 konsep kehidupan yang beliau ajarkan, 5M. Marsudi Ajining Sariro, menghargai diri sendiri agar bisa menghargai orang lain, menyembah hanya kepada Allah SWT, mengabdi, berbakti pada orang tua, agama, dan negara. Maguru, semangat menuntut ilmu. Martapa, hidup sederhana dan peduli sesama. Demikianlah presentasi tentang Sunan Kalijaga. Dari beliau kita belajar bahwa dakwah itu harus bijaksana, ramah, dan bisa merangkul budaya lokal tanpa menghilangkan syariat Islam. Semoga kita bisa meneladani sikap beliau. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.